Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavaldianto, kelas 11 TKJ1 dari SMK Terpadu Widyatama Kebasen. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh situs yang sudah saya buat di WordPress. Baiklah, langsung saja tonton videonya. Ya, yang pertama-tama buka WordPress. Terus kalian ketik logo W. Terus cari laman. Ketik semua laman. Ya, di situ ada profil. Ya, profil diisi nama, alamat, kelas, dan sekolah. Selanjutnya di situ ada kontak. Ya, di kontak kalian isi nomor WhatsApp dan akun TikTok atau akun sosial media kalian. Ya, selanjutnya materi. Ya, materi yang akan saya bahas yaitu pemrograman web, CSS, HTML, dan JavaScript. Langsung saja ke materinya, yaitu pemrograman web. Yang pertama, pemrograman web adalah proses membuat dan memelihara aplikasi web yang berjalan di web browser. Fungsi pemrograman web: membangun situs web, mengembangkan aplikasi web, meningkatkan pengalaman web, interaksi pengguna, optimisasi kinerja. Terus beberapa jenis pemrograman web yang umum digunakan meliputi HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, dan Ruby. Selanjutnya ke web. Web atau website adalah kumpulan halaman web yang saling terkait dan dapat diakses melalui internet. Pengertian website secara umum adalah kumpulan halaman web yang saling terkait dan dapat diakses melalui internet. Fungsi situs web yaitu penyebaran informasi, pemasaran, komunikasi, pendidikan, dan hiburan. Jenis situs web yaitu berdasarkan fungsinya, terus berdasarkan tampilannya, berdasarkan kontennya. Selanjutnya cara membuat website: membuat sendiri, membeli hosting dan domain, memanfaatkan website jasa pembuat. Ya, selanjutnya tip membuat website yang SEO friendly. Gunakan kata kunci yang relevan, buat konten yang berkualitas, gunakan struktur website yang baik, optimal gambar, dan gunakan media sosial. Selanjutnya HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML merupakan salah satu bahasa pengkodean atau pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website yang ditampilkan pada web browser. Kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman HTML. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan dari bahasa pemrograman HTML. Kelebihan bahasa pemrograman HTML: yang pertama, memiliki banyak sumber dan komunitas yang sangat besar, bersifat open source, memiliki bahasa markup yang konsisten dan rapi, mudah diintegrasi, terus bisa dijalankan oleh semua browser, dan dapat dipelajari dengan mudah oleh web developer pemula. Kekurangan bahasa pemrograman HTML: yang pertama, bahasa pemrograman HTML hanya dapat diimplementasikan untuk halaman web statik.
Yang kedua, terdapat fitur baru yang tidak dapat dijalankan dengan cepat oleh web browser. Yang ketiga, bahasa pemrograman HTML tidak mendukung logis sehingga semua halaman website harus dibuat secara terpisah. Cara kerja bahasa pemrograman HTML. Pertama-tama kamu harus membuat dokumen HTML pada aplikasi editor HTML seperti Visual Studio, Sublime Text dan lain-lainnya. Lalu menyimpannya dengan format HTML atau HTM. File HTML dibuat bisa lebih dari satu tergantung kebutuhan file yang akan diperlukan. File-file yang telah dibuat ini berisi halaman utama, kontak, isi website, dan lain-lain. Selanjutnya ke CSS. Ya, CSS merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menentukan bagaimana dokumen dan website akan disajikan. Fungsi CSS. Yang pertama, proses loading halaman web lebih cepat. Yang kedua, beragam variasi. Yang kedua yaitu beragam variasi. Yang ketiga, tampilan website akan lebih rapi. Jenis CSS. Yang pertama, inline style CSS. Yang kedua, internal CSS. Yang ketiga, external CSS. Cara kerja CSS. CSS beroperasi dengan bahasa Inggris sederhana, berbasis sintaks dan dilengkapi sekumpulan perintah atau rule untuk mengaturnya. Salah satu rule CSS dapat beroperasi melalui text style untuk atribut kelas warna. Dengan pengaturan CSS pada HTML ini mengubah warna teks menjadi lebih mudah. Selanjutnya JavaScript yang terakhir ini. Ya, apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan developer untuk membuat halaman web yang interaktif. Apa kegunaan JavaScript? Secara historis, halaman web statis mirip dengan halaman dalam buku. Halaman statis terutama menampilkan informasi dalam tata letak tetap dan tidak melakukan semua yang kita harapkan saat ini dari situs web modern. JavaScript akan muncul sebagai teknologi sisi peramban untuk menjadikan aplikasi web lebih dinamis. Dengan JavaScript, browser dapat merespon interaksi pengguna dan mengubah tata letak konten di halaman web. Bagaimana cara kerja JavaScript? Semua pemrograman bekerja dengan menerjemahkan sintaks yang mirip bahasa Inggris ke dalam kode mesin yang kemudian dijalankan oleh sistem operasi. Mesin JavaScript. Mesin JavaScript adalah program komputer yang menjalankan kode JavaScript. JavaScript sisi klien. JavaScript mengacu pada cara kerja JavaScript di browser Anda. Berikut adalah gambaran umum cara kerja JavaScript sisi klien. Yang pertama, browser memuat halaman web ketika Anda mengunjunginya. Yang kedua, selama memuat, browser mengonversi halaman dan semua elemennya seperti tombol, label, dan kotak tarik turun untuk menjadi struktur data yang disebut model objek dokumen atau DOM. Mesin JavaScript. Browser mengonversi kode JavaScript menjadi bytecode. Yang keempat, peristiwa yang berbeda seperti klik mouse pada tombol memicu eksekusi blok kode JavaScript terkait. Yang kelima, browser menampilkan DOM baru. JavaScript sisi server. JavaScript sisi server mengacu pada penggunaan bahasa pengkodean dalam logika server back-end. Sisi klien vs sisi service.
Apa itu pustaka JavaScript? Pustaka Java. Apa itu pustaka JavaScript? Pustaka JavaScript adalah kumpulan cuplikan kode yang telah ditulis sebelum dan dapat digunakan kembali oleh developer web menjalankan web fungsi JavaScript standar. Berikut adalah beberapa penggunaan umum dari pustaka JavaScript. Yang pertama, visualisasi data, terus manipulasi DOM, terus formulir, terus fungsi teks dan matematika. Apa itu kerangka kinerja JavaScript? Berikut adalah contoh kasus penggunaan untuk kerangka kinerja JavaScript. Yang pertama, pengembangan aplikasi seluler dan web. Yang kedua, pengembangan web yang responsif. Yang ketiga, pengembangan aplikasi sisi server. Yang keempat, tidak ada. Apa itu HTML dan CSS? Hypertext Markup Language atau HTML dan CSS adalah dua bahasa pemrograman lain yang digunakan developer dalam pengembangan frontend. Apa saja manfaat JavaScript? Yang pertama, mudah dipelajari dan digunakan. Yang kedua, mendapatkan independensi platform. Yang ketiga, mengurangi beban server. Yang keempat, meningkatkan antarmuka pengguna. Yang kelima, mendukung konkurensi. Apa saja keterbatasan JavaScript? Bahasa pemrograman menggunakan variabel sebagai placeholder untuk menilai data aktual. Bahasa yang rentan salah. JavaScript adalah bahasa yang rentan salah ketik. Artinya tidak memungkinkan programmer untuk menentukan tipe variabel. Ya, itu adalah materi yang sudah saya buat melalui pemrograman web, HTML, CSS, dan JavaScript. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.